Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas penerapan teori interpretasi kontekstual dari Abdullah Said yang diterapkan pada teks yang berbicara tentang warisan, yang mana indikasinya terkait dengan kesetaraan gender. Abdullah Said merupakan tokoh yang mencetuskan interpretasi kontekstual yang menjadi penyempurna dari teori double movement Fazlur Rahman. Namun yang menjadi pembeda antara teorinya Abdullah Said dengan Fazlur Rahman adalah Abdullah Said menawarkan sebuah teori hierarki nilai yang maksudnya dalam sebuah ayat itu memiliki beberapa nilai. Menurut Abdullah Said ada 5 nilai. Yang pertama nilai wajib atau obligatory values, yang merupakan sebuah kepercayaan atau praktek ibadah yang ada dalam sebuah teks tersebut. Nilai yang kedua adalah nilai fundamental atau fundamental values, yang berisi tentang maqasidus syariah. Yang ketiga nilai proteksional atau protectional values, yaitu undang-undang terkait dengan nilai fundamental. Kemudian yang keempat nilai implementasional, yang merupakan langkah dalam melaksanakan nilai proteksional. Kemudian yang terakhir menurut Abdullah Said adalah dalam sebuah teks itu memiliki nilai instruksional. Maksud nilai instruksional adalah respon Al-Quran terhadap persoalan ketika pewahyuan. Nah, bagaimana model penafsiran yang dipaparkan oleh Abdullah Said? Penafsiran kontekstual yang diutarakan oleh Abdullah Said bisa dimuat dalam beberapa tahap. Tahap pertama yakni mengumpulkan ayat-ayat yang masih berkaitan dengan satu tema. Misalkan dalam hal ini adalah ayat tentang warisan, yakni surat An-Nisa ayat 11, 12 dan juga ayat 176. Kemudian langkah yang kedua melakukan analisis terhadap teks, baik dari segi linguistik maupun yang lainnya. Yang ketiga, tahap ketiga yakni mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis pada masa awal penerimaan Al-Quran. Dan yang terakhir yakni menghubungkan teks dengan konteks pada masa kini. Begitulah langkah yang dilakukan oleh Abdullah Said ketika menginterpretasi Al-Quran secara kontekstual. Kemudian langkah-langkah yang sudah disebutkan barusan tadi kita aplikasikan terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang warisan. Ayat-ayat tentang warisan itu berada pada surat An-Nisa ayat 11, 12 dan juga 176. Nah, setelah tahu ayat mana saja yang berbicara tentang warisan, langkah yang selanjutnya yaitu melakukan analisis terhadap teks. Dalam hal ini analisis linguistik. Pada ayat surat An-Nisa ayat 11 tertera lafadz zakar wa unsa, yang artinya menurut para mufassir adalah anak laki-laki dan perempuan. Nah, dalam lafadz zakarun wa unsa itu tidak menegaskan usia dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi dalam ayat tersebut anak laki maupun perempuan berapapun usianya berhak mendapatkan harta warisan. Kemudian langkah yang selanjutnya, yang ketiga, yakni mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis pada masa awal. Nah, pada teori hierarki nilai yang diutarakan oleh Abdullah Said dalam surat An-Nisa ini memiliki beberapa nilai. Yang pertama nilai fundamental. Nilai fundamental dari ayat ini yaitu hak properti dan jaminan ekonomi bagi anak turun pewaris.
dan nilai proteksionalnya adalah menyangkut ketentuan bagian waris bagi anak turun pewaris. Sedangkan nilai instruksinya yang khusus dalam ayat adalah lafadz lidzakari mithlu hadzil unsayain, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Adapun nilai implementasinya boleh diganti sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat muslim dalam menerapkan prinsip keadilan. Karena dalam ayat ini berbicara tentang keadilan. Sehingga pembagian 1:2, yakni 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki, boleh disesuaikan sesuai dengan konteks masa kini dengan mempertimbangkan perempuan yang sudah mengalami perubahan, tidak seperti eksistensinya pada masa teks itu dibangun dan juga diinstruksikan. Selanjutnya, konteks sosiohistoris pada masa pewahyuan ayat ini yaitu ada 3 poin. Poin pertama, perempuan pada masa itu adalah tidak mendapatkan warisan, dan yang mendapatkan warisan pada waktu itu adalah laki-laki saja. Kemudian poin yang kedua, konteks sosiohistorisnya, secara umum masyarakat Arab pada masa itu memiliki anggapan yang rendah terhadap perempuan. Seperti contoh, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, perempuan waktu kecilnya dibunuh, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang terakhir, dalam segi sosiohistorisnya, bagian perempuan yang lebih sedikit dari laki-laki tampaknya berkaitan dengan siapa yang memegang fungsi ekonomi dalam keluarga. Pada masa itu, yang memegang fungsi perekonomian yaitu laki-laki, karena laki-laki berkewajiban memberikan nafkah. Adapun jika wanita itu memiliki banyak harta, maka hartanya pun juga untuk kepentingan pribadi saja. Sekarang langkah terakhir dalam penafsiran kontekstual Abdullah Said, yaitu mengaitkan teks dengan konteks pada masa kini. Nah, yang menjadi perdebatan pada masa ini adalah penafsiran dan juga pengaplikasian ayat yang berbicara tentang mislu hadil unsayain, lidzakari mislu hadil unsayain, itu menjadi sebuah legitimasi bahwa perempuan itu berada di bawah dari laki-laki. Perempuan itu memiliki posisi yang kedua daripada laki-laki dalam segi ekonomi, politik maupun intelektual. Padahal pandangan di atas lepas dari sifat generasinya, hal itu menunjukkan bahwa ada begitu banyak pergeseran yang terjadi antara masa pewahyuan dengan masa kini. Namun pada ayat di atas hanya berlaku secara partikular, yakni pada poin pembagian waris saja, tidak secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pengaplikasiannya pun bisa berubah jika situasi dan kondisinya berubah. Maka ayat ini bisa diaplikasikan berbeda dengan bunyi literal teks. Sedangkan untuk aplikasi yang bersifat operasional sangat bergantung dengan kasus-kasus yang dihadapi. Seperti contoh, pembagian harta warisan ini bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Nah, dari penerapan penafsiran kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Said, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta warisan untuk konteks saat ini harus mempertimbangkan kebutuhan dan pemaknaan bagian laki-laki sama dengan perempuan, 2 bagian perempuan harus ditinjau ulang dengan berpegang pada prinsip dasar Al-Quran tentang keadilan dan kesetaraan, atau berpedoman pada fundamental values yang tertera dalam ayat tersebut, bahwa warisan antara laki-laki dan perempuan harus sama. Namun jika ada orang tua yang merasa tidak berlaku adil terhadap anak perempuannya, ia dapat memberikan harta yang cukup terhadap anak perempuan semasa hidupnya. Demikian tadi contoh penerapan interpretasi kontekstual
dari Abdullah Said terhadap ayat-ayat warisan, sebagaimana yang ada dalam jurnal yang ditulis oleh Afriyadi Putra dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Isu Gender dalam Al-Quran, Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Said terhadap ayat-ayat warisan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.